Baik, selamat siang Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian Barat, di Indonesia bagian Tengah, maupun di Indonesia bagian Timur. Selamat siang juga untuk Bapak Evra yang ada di Jepang. Perkenalkan, saya Herlina, saya dari kantor Seknas Akpin yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Hadir juga bersama kita Bapak Toto yang pagi ini kami mohon maaf sedikit terlambat karena ada beberapa pekerjaan yang harus Bapak selesaikan di kantor Gria Akpin Menoreh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam seminar yang kita laksanakan secara daring pada siang hari ini. Namun sebelum kita memulai, kita akan berdoa secara silensium terlebih dahulu. Berdoa secara silensium, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan memutarkan lagu Mars Akpin. Silahkan Bapak Ibu bisa menghayati di dalam hati. Kami dari Kalurahan Kembang, Kapanewon Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, waktu kami persilakan kepada Pak Toto. Silakan Pak Toto. Iya, terima kasih Mbak Lina yang sudah menolong. Dan terima kasih juga pada teman-teman semua yang sudah hadir, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, khususnya Pak Evra dari Jepang. Ya, hari ini adalah hari terakhir, sebenarnya merupakan hutang saya kepada teman-teman yang sudah mendaftar sejak awal seminar kita atau training kita. Karena waktu itu saya pikir 4 kali pertemuan sudah selesai, tapi karena berbagai halangan kita selalu mulai lebih lambat daripada yang kita rencanakan, sehingga saya punya hutang di hari yang terakhir dan saya bayar hutang ini. Ya, mohon maaf sekali lagi juga kalau saya harus terlambat karena tadi ada orang konsultasi dari jam 8, tetapi kehadirannya juga terlambat sehingga saya juga harus mundur sedikit baru berangkat dari Gria Akpin Menoreh ke kantor. Hari ini hari terakhir, tapi sebelum saya sharing, saya sedikit ingin cerita. Teman-teman, saya kira sudah memahami benar atau mendengar dari media sosial bahwa ada anak kecil SD yang hanya tidak bisa membeli alat sekolah atau sepatu, kalau itu benar, dan sampai bunuh diri. Dan itu berarti juga salah satu penyebab pemicu dari usaha bunuh diri itu adalah mungkin mengalami kehilangan dan kedukaan, paling tidak yang seharusnya dia bisa pakai, yang seharusnya dia bisa sama dengan yang lain, dan itu berarti ada kehilangan sesuatu yang dia cita-citakan. Juga mungkin karena ada kehilangan-kehilangan yang lain yang menyebabkan dia berduka dan akhirnya dia mengambil usaha untuk bunuh diri dan berhasil. Lepas dari pertentangan politik dan sebagainya, tetapi
Saya hanya ingin mengulang lagi apa yang saya kemukakan. Ketika orang mengalami kedukaan yang dalam dan melakukan tidak pemadaman mendapat dan tidak mendapat pertolongan yang sebenarnya, jadi orang yang mengalami kedukaan, kemudian mengalami kehilangan harapan atau hopeless, dan juga bukan hanya hopeless tapi helpless, tidak ada yang menolong, itu berarti mungkin prevalensi untuk bunuh diri cukup tinggi. Ya. Saya hari Jumat dan hari Kamis dan Jumat persisnya 2 hari di satu tempat di Yogyakarta ada sebuah, kalau boleh saya sebut, yayasan yang bekerja sama dengan saya dan Adpin mengumpulkan orang yang mengalami kedukaan hampir dari seluruh Indonesia. Ya, ada yang dari Timur, ada yang dari Makassar, Sulawesi Selatan, ada yang dari Jawa Barat, juga ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Mereka semua mengalami kedukaan, ada yang kedukaan tunggal, ada juga yang kedukaan jamak. Salah satu penyebabnya adalah, teman-teman, saya pikir pernah mendengar kebakaran sebuah apartemen di Hong Kong bulan November yang lalu, dan ternyata sebagian pekerja migran kita dari Indonesia mengalami kebakaran di situ. Ada sekitar 15 yang meninggal, 10 sudah ditemukan, 5 belum. Tetapi di luar itu ada penyintas yang mengalami kebakaran tetapi selamat, ada sekitar 125 orang dari Indonesia. Dan tentu mereka juga mengalami kehilangan, bahkan bukan hanya kehilangan tapi juga trauma. Karena apa? Karena tempat mereka tinggal mengalami kebakaran yang hebat. Dan banyak sekali persoalan-persoalan kedukaan, tentu salah satunya juga prevalensi mereka untuk apa ya, budir namanya itu tinggi. Dan menarik Bapak Ibu semua, ya, ada yang sampai akibat dari kedukaan itu mereka tidak mengenal nama mereka sendiri, ya, selama beberapa bulan, ya. Apalagi kalau kedukaan akibat kenalannya, keluarganya yang mengalami kebakaran di Hong Kong juga mengalami persoalan-persoalan kedukaan yang lain. Jadi ini menarik Bapak Ibu semua. Jadi oleh sebab itu saya coba mendengarkan cerita mereka, dan tentu harus ada pendamping, ya kan, dari Sulawesi, dari apa, Timur, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, ya, dan beberapa tempat lain ada pendampingnya. Menarik Bapak Ibu semua, apa yang saya ingin kemukakan, ternyata pendamping yang ditugaskan itu juga mengalami kedukaan sendiri, ya. Bahkan ada peristiwa misalnya sebelum mendengarkan cerita dari orang yang didampingi, mereka sudah menangis lebih dulu. Jadi itu sangat 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 emosional, ya. Eh, Berbagai-bagai masalah psikologis, spiritual, sosial, fisik muncul. Ya, tadi saya katakan sampai yang semula tidak pernah menderita penyakit ini, penyakit itu, ternyata sesudah itu mereka mengalami penyakit yang tidak dibayangkan sebelumnya dan tidak pernah dideteksi sebelumnya. Dan ada juga pendamping yang sudah bertahun-tahun mengalami kedukaan sendiri, sampai ketika dia diminta mendampingi justru mereka sibuk dengan menceritakan kedukaan sendiri. Yang saya ingin katakan adalah ternyata kedukaan itu tidak mengenal agama. Kedukaan itu tidak mengenal status sosial. Kedukaan itu yang lain juga ternyata dari semua etnis, ya. Ada orang Bugis, ada orang Makassar, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Melayu, ya. Semua mengalami yang sama.
ada orang Flores misalnya ya. Dan semua mengalami hal yang sama dan dampaknya luar biasa ketika kita tidak menanganinya dengan baik dan ketika mereka tidak mendapat pertolongan sewajarnya. Dan tentu kehadiran teman-teman sangat eh, membantu ya. Teman-teman yang tinggal dekat di Jogja, kalau yang ingin mempraktekkan konselingnya dan ada waktu, saya kira kita bisa mengorganisir satu kesempatan untuk mengunjungi mereka ke rumah masing-masing. Ada yang di Bantul, ada yang di Sleman, ada yang di Kulon Progo, ada juga yang di kota Yogyakarta. Dan itu berarti dulu yang saya pikir orang yang tinggal di Jogja aman-aman saja, ternyata dari sisi kedukaan juga ada. Nanti kita diskusikan, ya. Hari ini hari yang terakhir, ya. Tentu apa yang saya ingin kemukakan kita sebagai pendamping, mungkin saya tidak ingin tidak akan menjelaskan secara detail teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan teknik yang biasa digunakan di dalam konseling. Tetapi teknik dasar yang pernah saya kemukakan, kita fokusnya pada perasaan. Mengapa perasaan? Karena perasaan kedukaan yang dialami, yang sudah kita bahas juga, oleh orang yang mengalami kedukaan, itu bisa mempengaruhi pikiran mereka dan juga bisa mempengaruhi fisiknya, bisa juga mempengaruhi perilaku. Ya, pagi ini sekaligus cerita, saya mendampingi seorang siswa SMP yang mengalami pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ibunya terpaksa membawa anak-anaknya pergi atau pindah dari kampung halamannya karena bapaknya ya dalam bahasa sekarang itu berselingkuh dan hidup dengan orang lain dan istri yang asli itu tidak bisa bertahan menghadapi suaminya yang punya perilaku tidak bisa dipertanggungjawabkan pada anak-anaknya. Dan anaknya ini mengalami kedukaan yang sangat dalam, ya. Dan pasti teman-teman semua ingat salah satu dampak dari kedukaan primer adalah marah. Tetapi karena kedukaan primer tidak ada yang menolong, ketika dia marah kepada adiknya, ibunya pasti marah. Dan akhirnya justru anak ini mengalami, kalau teman-teman ingat, itu namanya continuous anger dan balas dendam. Dendam kesumat, bukan balas dendam. Dan ingin dia kecenderungan untuk marah, untuk melakukan kekerasan sangat tinggi. Dan menarik juga dia sukanya melihat film perang-perang dan juga tokoh idolanya adalah tokoh yang mengalami kedukaan. Saya tidak mau menyebutkan film yang mana, ya. Tapi juga dia suka melakukan kekerasan. Apalagi kalau di sekolah dibully, dia pasti akan membalas. Dan teman-teman yang melakukan bully kaget. Tapi karena dia kurang mendapat kesempatan marah di sekolah, yang menjadi sasaran adalah adik-adiknya. Continuous anger. Itu berarti dendam kesumat sudah menjadi gejala atau dampak kedukaan tersier karena sudah selalu melakukan itu. Menarik Bapak Ibu semua cerita saya. Nah, kembali salah satu cara yang bisa kita lakukan secara sederhana, kita fokus pada perasaan, paling tidak menangkap hal-hal yang paling awal. Tentu teman-teman yang belajar konseling lebih dalam menangani masalah-masalah kedukaan kompleks ini sebagai pengantar saja. Bagi teman-teman yang masih ingin melakukan pendalaman tentang pendekatan dan teknik, tentu kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut.
pengantar saya terlalu panjang ya, tetapi menarik cerita dan teman-teman semua. Karena itu pengalaman fresh saya kemarin mendampingi orang yang mengalami kedukaan selama hari Kamis dan Jumat itu sehari penuh. Karena mereka terlalu banyak yang minta tolong saya, jadi saya membuat grup, namanya grup counseling atau counseling kelompok. Dan itu juga pengalaman saya luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang selalu mengatakan bahwa orang Jawa, orang Indonesia itu nggak mau terus terang. Ternyata itu berbeda Bapak Ibu semua. Ketika mereka mendapat kesempatan untuk menceritakan di dalam kelompok itu, mereka tidak, orang Jawa bilang tidak tedeng aling-aling. Mereka otentik menceritakan, mengekspresikan kemarahan, kekesalan, ya, kekecewaan, dan berbagai persoalan lainnya. Menangis juga, luar biasa, ya. Itu pengalaman saya karena ya, selalu dikatakan pada umumnya orang Indonesia tidak mau terus terang dalam kelompok karena ini, karena itu. Tetapi ketika ada satu momen, satu peristiwa yang kondusif, ternyata mereka otentik pengalaman-pengalaman kedukaan. Dan itu dari berbagai warga komunitas keagamaan, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam juga, ada yang Kejawen. Kejawen itu agama yang asli orang Jawa. Dan situ menarik Bapak Ibu semua bagi saya. Ini sekedar merefresh atau mengulang kembali. Jadi tujuan dari pendampingan kita kepada orang-orang yang mengalami kedukaan atau penduka, griever dalam bahasa Inggrisnya, tadi sudah saya kemukakan juga bahwa kita mulai dengan perasaan. Ya, dan itu ternyata tidak mudah, ya kan? Kita cenderung mencari informasinya, mencari data dan sebagainya, penyakitnya apa, kejadiannya bagaimana. Tetapi karena saya khususnya teman-teman juga menggunakan pendekatan client centered atau Rogerian atau person centered, salah satu tugasnya masuk melalui perasaan. Dengan harapan ketika perasaannya lebih jernih, diharapkan pikirannya lebih jernih, hatinya juga lebih jernih, perilakunya juga lebih jernih, lebih sehat maksud saya. Ya. Tadi saya umpamakan salah satu dampaknya adalah kemarahan di primer. Dampak primer, dampak sekunder kemarahan, dampak tersiernya dendam. Ya, dan itu mungkin dia menjadi pribadi yang mengalami memiliki menderita kalau dalam tanda petik ya dendam kesumat itu barangkali ketika tingkat primer saya sudah kemukan ketika mengalami dalam fase critical period tidak ditangani dengan baik sehingga melebar sampai di pra-clinical dan clinical period atau istilahnya prolonged grief disorder. Jadi sesudah 11-12 bulan kemarahan itu masih dibawa terus dan itu menjadi patogenik, menjadi ketidaknormalan atau abnormal dari kedukaan itu. Oleh sebab itu sekali lagi kita menangkap psychological isunya atau isu-isu psikologis, kita menjadi penampung, menjadi keranjang sampah perasaan-perasaan negatif. Jadi sekali lagi, ketika kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan, kita memberikan kesempatan orang yang kita dampingi untuk berduka. Mereka punya hak untuk berduka. Kita tidak punya hak untuk melarang. Justru mempersilahkan. Nah, salah satu cara yang kita pakai dalam mendampingi kedukaan, memberikan kesempatan pada mereka, kita menolong mereka untuk mengeluarkan racun-racunnya. Tentu itu perasaan-perasaan negatif, emosi-emosi negatif, ya,
sudah kita bahas berulang-ulang. Salah satunya tadi saya beri contoh marah misalnya, kecewa misalnya, sedih misalnya, tidak bisa konsentrasi misalnya, tidak bisa menerima kenyataan misalnya, dan itu kita tampung, ya. Kita harus berani menjadi keranjang sampah yang rapat. Kita simpan, tidak kita buang kemana-mana, karena kita salah satu fungsi sebagai pendamping atau sebagai konselor adalah menjadi penampung atau menjadi keranjang sampah, dan itu penting. Nah, ketika keranjang sampahnya sudah kita buka dan semua racun-racun, perasaan-perasaan negatif dari orang yang mengalami kedukaan itu kita tampung, kita berharap akhirnya kalau kita menggunakan sistem atau tahap-tahap dari Elizabeth Kubler-Ross dan juga semua ahli lain dan juga pengalaman saya, pasti orang itu diharapkan untuk dapat menerima kenyataan dan mampu mengelola hidup dalam kondisi barunya. Artinya hidup tanpa seseorang kalau itu meninggal, eh, atau sesuatu atau seseorang yang hilang karena berbagai peristiwa kehilangan itu. Dan saya kira ini yang menarik Bapak Ibu semua. Jadi kita harus masih ingat 5 jari juga, menerima adalah akhir atau proses dari tujuan akhir kita adalah menolong konseli atau menolong orang yang kita dampingi menerima kenyataan. Dan pertama kita menolong orang atau sesama yang mengalami kedukaan. Akronim ini, Dura Menari, sudah ada di dalam buku Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu beli, khususnya psikoterapi kedukaan atau grief psychotherapy yang tebal berwarna biru tua. Itu di situ sudah saya tulis dan bisa dibaca. Kalau saya tidak kalau hari ini saya tidak juga menggunakan tahap-tahap yang lain. Semua sudah saya tulis, juga sudah saya beri contoh. Ada kasus kedukaan bagaimana secara sistemik dari proses ke proses. Nah, fokusnya pada perasaan. Jadi teman-teman semua, kalau boleh saya panggil begitu, ketika kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan, kita bersedia sebagai satu langkah awalnya, kita bersedia menjadi dura menari. Jadilah dura menari. Nanti akronimnya ada singkatannya ya. Oke. Jadi pertama-tama kita harus menjadi dura menari. Menjadi dura menari itu berarti bahwa kita menjadi teman yang dapat dipercaya, peduli, hadir, mendengarkan, memahami, dan menerima. Dan itu tidak mudah. Karena kita biasanya asik dengan diri sendiri, asik dengan pikiran kita sendiri, asik dengan keyakinan kita sendiri, dan bahkan saya pikir mudah-mudahan saya tidak salah, nah kadang-kadang kita justru lebih suka di dalam pendampingan itu terpeleset. Kita bukan mendampingi orang yang mengalami kedukaan, tetapi kita terpeleset mendampingi orang yang sudah meninggal. Saya beri contoh sederhana. Ibu bersabar ya, tidak usah ingat lagi yang dipanggil Tuhan. Dia sekarang sudah tenang, tidak merasakan penyakit lagi bersama Tuhan. Kelihatannya manis ya, tapi itu sebenarnya kan kita sepertinya bukan mendampingi orang yang berduka, tetapi mendampingi orang yang sudah pergi, kan itu. Nah ini kelihatannya seperti indah ya, tetapi sebenarnya bisa terjadi itu ya, atau kita bersabar ya, tidak usah diingat lagi, dia sudah enak. Ya.
bersama Tuhan ya. Kemarin juga para pendamping itu juga mengatakan bahwa beberapa orang mengatakan pengalaman apa yang paling menyakitkan mereka. Ini pengalaman yang paling menyakitkan ya. Pendamping mengatakan atau tetangga mengatakan, orang yang melayat mengatakan ketika mengalami kedukaan, kan Tuhan lebih sayang kepadanya yang sudah meninggal tadi. Kalau begitu, tidak sayang kepada yang ditinggalkan ya. Kan dia bilang, "Oh, Tuhan kan lebih sayang kepada yang yang pergi." Dan itu membuat mereka yang mengalami kedukaan 2 hari ini dengan sekitar 25 orang itu marah, ya, marah. Tapi mereka tidak bisa marah, tapi marahnya dipendam. Karena kalau marah katanya juga nggak boleh, ya kan begitu. Terus banyak dinamika dan perkataan-perkataan ini tidak, ungkapan-ungkapan ini nggak cocok. Hampir semua yang testimoni mereka saya minta untuk mengatakan perkataan apa, ungkapan apa yang membuat mereka tidak enak. Dan bahkan membuat mereka stres. Ya, sangat stres. Bahkan ada seorang yang mengalami kedukaan, ya, misalnya suami sudah meninggal, anak pertamanya sudah meninggal karena kecelakaan, rumahnya nggak tahu bagaimana bisa terbakar karena konsleting listrik. Ya. Jadi itu bertumpuk-tumpuk. Dan ketika orang melayat datang, para tetangga datang, kenapa? 1 minggu setelah kejadian itu mau menikahkan anaknya yang pertama. Bayangkan Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi orang yang datang, beberapa orang mengatakan, "Ibu, tidak usah tidak usah susah ya, Tuhan pasti punya rencana yang baik. Semua sudah menjadi takdir Tuhan." Kok Tuhan menakdirkan dia? Padahal ini orang agamis lah. Kok Tuhan menakdirkan dia suaminya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya terbakar, 1 minggu lagi mau menikahkan anaknya. Sebagai orang Islam tidak punya wali. Itu suatu suatu eh, tekanan psikologis yang sangat dalam, ya, sangat dalam. Oleh sebab itu sekali lagi orang inilah yang tadi saya katakan sampai lupa namanya sendiri. Ibu, tenang saja, kami yang mengurus pernikahan anak ibu, ibu tidak usah memikirkan anak, juga tidak bisa. Dan ibu ini betul-betul tidak bisa itu yang saya sebut dengan psychological numbness. Dia tidak mau ke pernikahan anaknya karena itu dilakukan di tempat lain, ya. Dia seperti jalannya melayang. Dan juga psikologis, secara psikologi dia melayang. Dia tidak paham apa yang terjadi. Ya, di sini numbness, psycho spiritual numbness. Ya, Bapak Ibu semua, tentu kita bersedia duduk bersama. Kalau duduk berarti kita hadir. Kita menyisihkan waktu kita betul-betul. Menyempatkan diri, entah 20 menit, 30 menit, sungguh-sungguh kita bersama dengan dia, mungkin paling baik dengan duduk. Bukan dengan berdiri ya. Tapi kadang-kadang kalau saya di rumah sakit, ketika ada orang mengalami kedukaan, mungkin saya juga harus berdiri. Nah, posisi setting kita berbeda-beda. Ya. Nah, sesudah kita duduk, kita minta merunut. Ya. Dur itu kan. Duduk, R pertama, runut. Tetapi sambil merunut, kita juga mengeksplorasi, memberi kesempatan kepada dia untuk mengekspresikan perasaannya. Ya, tadi saya beri contoh sederhana ya. Ketika dia bercerita sambil menangis bahwa suaminya meninggal, ini kemarin ya, tidak terlalu lama. Jadi saya minta menolong pendampingnya untuk bertanya, "Bu, ini seorang ibu ya, seorang janda. Bu,
pada waktu suami ibu meninggal, boleh tidak saya tahu perasaan-perasaan yang muncul di hati ibu waktu itu apa? Dia cerita, ya. Jadi kita bisa memotong. Ketika dia cerita banyak tentang ini tentang itu, kita mohon maaf, Bu, boleh cerita enggak? Ya, cerita ini, cerita itu, ya perasaan-perasaan yang muncul. Sama ketika anaknya mengalami kecelakaan, ya. Mungkin orang lain sibuk mengurus itu, ya, akte kematian secara hukum bagaimana lapor ke polisi. That's okay. Tapi kita sebagai pendamping psikospiritual, jangan lupa waktu terjadi itu perasaan ibu apa? Bagaimana ibu ketika mendengar dari tetangga bahwa anak ibu mengalami kecelakaan? Seru Bapak Ibu semua. Bagaimana ketika, ini potong-potong ya, bagaimana ketika ibu terbangun dari tidur bersama anak-anak yang sudah tidak ada ayahnya, rumahnya terbakar. Kaget misalnya ya, pasti terkejut. Pasti mereka mengalami krisis. Apa yang terjadi? Ya, di situ menarik Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa kita minta cerita, merunut, tapi ketika kita merunut jangan merunut, kita asik mendengarkan cerita itu, kita terhanyut pada cerita, fakta-fakta, peristiwa. Tetapi kita juga sambil mengingat itu bertanya soal bagaimana orang yang kita dampingi menghayati ketika suaminya meninggal, ketika anaknya mengalami kecelakaan, dan ketika rumahnya terbakar. Itu menarik ya. Menarik dalam pengertian kita juga harus jeli dan kita juga harus berani masuk ke penghayatan yang paling dalam dari orang itu. Warna-warni perasaan. Yang lalu sudah saya sebutkan ada 15 penghayatan tentang fisik paling tidak. 15 item, 15 hal yang dirasakan secara mental, 15 hal yang dibicarakan secara sosial, 15 hal yang dikemukakan atau dirasakan, dihayati dari sisi spiritual. Nah, kita kadang-kadang mungkin sungkan kalau kita cek apakah orang juga merasa doanya tidak terjawab, ya. Apakah merasa ini, merasa itu, apa juga marah kepada Tuhan, menuntut Tuhan, kenapa suami saya, kenapa rumah saya terbakar, kenapa anak saya yang pertama laki-laki yang seharusnya menggantikan bapaknya harus mengalami kecelakaan dan membuat mereka shock, membuat dia shock. Itu menarik. Jadi dura, kalau yang pertama dunya duduk, yang ketiga runut, yang keempat rasakan. Dan kalau perlu minta dia mengalami kembali. Jadi bukan hanya menceritakan, kita bukan hanya tanya tentang perasaannya, tapi bagaimana dia mengekspresikan. Di dalam satu pendekatan yang disebut dengan Gestalt, Bapak Ibu semua, yang itu salah satu tekniknya adalah melebih-lebihkan, exaggeration bahasa Inggrisnya. Jadi kita bisa juga minta, misalnya, oh saya marah Pak, gitu kan. Oh saya marah Bu, karena kita lah perempuan. Bukan hanya kita dengarkan, Bu, coba ekspresikan. Waktu itu, waktu marah ibu mau apa sih? Roman muka ibu kemana? Facial expression apa? Atau hubungin dengan tangan gitu kan? Ya. Pengalaman kemarin 2 hari, ada yang kalau marah mengepal-ngepal, ada yang mau mukul-mukul begitu. Tidak apa-apa. Kita pahami itu, karena itu racun-racun perasaan negatif yang harus dikeluarkan. Bukan hanya sekedar, Bu, waktu itu marah Bu, iya, sudah berhenti di situ. Coba Bu ekspresikan. Menarik Bapak Ibu semua, ya. Dan bantu dia bercerita sampai tuntas. Bersedia proses peristiwanya, sekaligus kita masuk sedikit demi sedikit, cek perasaannya, kalau kita boleh menggunakan cek ya.
telusuri perasaannya, dan apapun yang dia rasakan, kalau kita merasa dia sepertinya itu ya. Jadi kemarin saya menggunakan 5, ya. Minimum 5 orang yang mengalami kedukaan itu pasti ada 5. Fisiknya 5, mentalnya paling tidak 5 gejala yang kita beberapa waktu yang sudah kita. Secara sosial juga 5, dan secara spiritual minimum juga 5. Dan menarik Bapak Ibu, dari semua 25 orang itu rata-rata mereka merasa malu. Jadi sebagian dari mereka untuk sementara tidak keluar. Apalagi kalau dia mendengarkan apa ya, para pengunjung, para pelayat, tetangga itu tidak memahami. Sampai ada satu pemuda yang dia SMA, Pak, kalau bisa saya demo kepada orang yang menjelek-jelekan ayah saya dan apa yang meninggal itu, atau ibu saya yang meninggal. Jadi saya tanya kepada Mas mau apa ini? Pak, saya mau ngajak demo orang sekampung untuk mendemo yang ngomongnya itu aneh-aneh, menyakiti hati saya. Menarik kan Bapak Ibu? Itu kan berarti ekspresi kemarahan. Jadi ketika dia bilang demo, saya mengajak teman-teman sekampung demo, Mas, berarti waktu itu Anda marah sama sekali. Iya Pak, saya marah. Coba ekspresikan. Waktu mau marah itu gimana Anda? Tangannya, tuh wajahnya seperti mau menggigit orang misalnya, yaitu merasakan kembali. Apa yang waktu itu sebenarnya dia ingin ekspresikan tetapi tidak bisa karena ada budaya yang tidak boleh marah, budaya ini, budaya itu, kita harus bersabar, itu semua sudah takdir Tuhan. Dan itu Bapak Ibu semua sungguh-sungguh kemarin 25 orang itu rata-rata mereka malu, marah, malu, menyesal, merasa bersalah, merasa berdosa juga, ya. Sehingga ketika merasa malu ya dia mau diam saja di rumah. Itu kalau tidak ditolong barangkali orang itu bisa mengalami depresi. Dan kalau perlu menangis. Sekitar 15 orang dari 25 yang kemarin saya bantu selama 2 hari itu, rata-rata sebenarnya mereka ingin menangis, keras-keras. Tapi tetangga pada bilang, enggak boleh. Bu, kalau menangis, Mas kalau menangis, itu nanti menghambat perjalanan bapakmu, ibumu, kakakmu, mbakmu, ayukmu, kalau orang Palembang, jalan ke surga. Nah itu menarik Bapak. Itu kan agamis kelihatannya ya. Jadi nggak boleh menangis supaya bapaknya, ibunya, kakaknya, mbaknya itu, ayuknya itu, abangnya itu lancar ke surga. Menarik. Dan saya tidak bisa Pak. Saya mau menangis nggak bisa. Akhirnya saya menahan tangis saya. Jadi Bapak Ibu sudah ada ibu-ibu dari Makassar sudah 34 tahun menahan tangisnya. Makanya hari Kamis dia teriak-teriak menangis. Ada ibu dari tempat lain yang orang Jawa juga, saya pikir orang Jawa tidak menangis ya. Karena ketika melayatkan yang punya rumah yang kedua itu masih bisa senyum, mempersilahkan kita duduk gitu. Ternyata ketika mengalami kedukaan itu, persis terjadi itu, termasuk adalah orang yang mengalami ibunya terbakar di Hong Kong itu, dia ingin menangis 2 bulan yang lalu, bulan November, awal Desember, karena ada pemulangan jenazah yang berbeda-beda. Bu, tidak usah menangis. Dia sudah memang menjadi kehendak Tuhan. Ibu, bapak, adik-adik, adik kakak, peristiwa itu tidak akan terjadi tanpa izin Tuhan. Kata-kata itu sangat menyakitkan bagi penduga yang keluarganya terbakar, entah kakaknya, entah ibunya, ya, yang terbakar di sebuah apartemen di Taipo di Hong Kong itu. Jadi dengan kata lain,
cerita saya ini mohon kata-kata yang kelihatannya indah, sangat teologis, jangan kita ungkapkan ketika kita melayat. Apalagi ketika kita sungguh-sungguh melakukan pendampingan. Bantu dia bercerita sampai tuntas, mengekspresikan, mengeluarkan perasaannya. Bukan hanya soal peristiwanya, tetapi perasaannya. Ini contoh ya, bahwa kita harus menjadi keranjang sampah yang, kalau 5 langkah tadi, Dura menari, menyanyi itu menangis, mungkin teman-teman juga harus mencari pertolongannya. Supaya tidak sampai di pre-clinical period dan clinical period. Mungkin harus merujuk ke orang yang lebih ahli. Ini juga persoalan tersendiri, Bapak Ibu semua. Tidak semua psikolog klinis, tidak semua guru, tidak semua kiai, tidak semua ustadz, tidak semua katekis kalau di lingkungan Katolik, atau prodiakon, tidak semua pastor, tidak semua pendeta juga memahami itu. Dan itulah keberadaan AKPIN sebenarnya. Ketika Bapak Ibu tidak ada yang bisa dirujuk, bisa konsultasi. Paling tidak barangkali dengan saya, ya, yang sudah sekian tahun coba mendampingi orang-orang yang mengalami kedukaan. Mungkin bisa membantu. Boleh nggak dicari di ChatGPT? Boleh, tapi jangan dipercaya secara 100%. Boleh nggak Pak Toto ke Gemini itu boleh. Tapi jangan, boleh nggak ke DeepSeek atau yang canggih-canggih lah gitu ya, yang 4.0 atau 10.0 kalau sudah ada ya. Tapi cek, ya. Ada banyak, ada beberapa yang bisa menolong kita, tetapi itu rata-rata di dalam bahasa Inggris. Ada satu website yang bisa ditanya itu Wellmind, itu ya bisa dicari. Ya, nah, tapi in English. Kalau tokoh yang selalu saya katakan seorang perempuan yang ahli trauma dan kedukaan adalah Kathy Merton. Tulisannya Kathy Morton itu. Ya, semua juga dalam bahasa Inggris ya. Tapi dalam bahasa Indonesia hampir tidak ada. Tapi kita bisa saling berkonsultasi. Kalau dari pertemuan ini bisa dilanjutkan, Bapak Ibu ada yang mengorganisir, yang bersedia menjadi koordinator untuk pendampingan kedukaan, silakan. AKPIN menyediakan paling tidak link Zoom-nya. Ya. Tadi saya kemukakan teman-teman yang dekat dengan Jogja yang bisa terjangkau, sekretariat kantor sekretariat nasional AKPIN terbuka untuk mengumpulkan. Itu menjadi bagian dari rencana saya juga dengan masyarakat ya, untuk melakukan sesuatu untuk mendampingi mereka yang dalam 2 hari itu belum tuntas. Tapi paling tidak mereka sudah paham. Kenapa mereka tidak bisa ngomong, tidak ingat lagi namanya? Karena ternyata kedukaan. Kenapa mereka mengurung diri? Oh, ternyata karena mengalami kedukaan. Paling tidak mereka sadar. Dan mereka sedikit mulai lega karena mereka tahu bahwa itu punya dampak yang itu. Kenapa mereka mau demo misalnya, mengajak teman muda-mudinya demo di kampung? Yaitu kalau berurusan dengan pemerintah, karena itu pemulangan jenazah, karena pemerintah kan mengurusnya tidak baik. Dia mau demo ke DPR katanya. Itu bagian dari respon normal kemarahan yang tidak bisa diatasi dengan baik. Ya. Bapak Ibu gunakan acara, upacara, ya, meditasi, doa, mungkin juga renungan, tapi secara kreatif. Pengalaman saya sendiri, Bapak Ibu, ada satu yang harus, ya misalnya kapan perasaan-perasaan tertentu itu muncul, ya. Nah, itu bisa istri saya, Karina Kristiana, saya juga mungkin dulu tidak pernah dipikirkan karena mereka sibuk dan sebagainya. Nah, itu di budaya Jawa itu, saya mohon maaf kalau sudah saya ceritakan ya,
ayah saya itu meninggalnya misalnya hari tertentu. Saya kira hari Senin ya. Senin apa? Ada apa? Ada hitungan Jawanya. Jadi bukan berarti isi saya minta doa, minta berkat. Nah, tapi itu ternyata untuk mengingat dia bahwa dia punya ayah yang meninggal pada hari tertentu. Jadi beberapa hari tidak selalu ya, kadang-kadang kalau dia mungkin juga sedang longgar dan sebagainya, dia menaruh bunga di apa? Ada sedikit apa ya? Bau bau parfum kesayangan ibu mertua dan jauh juga bau parfum ke apa? Kesayangan ayah mertua saya, ya. Even ya, saya masih apa ya, menggunakan baju kadang-kadang memakai baju apa yang dipakai mertua saya warnanya hitam. Jadi rupanya ketika saya memakai baju mertua saya itu, ya, saya saya sangat mencintai mertua saya, jadi saya berani saja. Tapi awal-awalnya saya nggak berani, tapi lama-lama saya berani menggunakan itu. Ya, juga celana pendek saya pakai, ukurannya pas. Padahal mertua saya lebih tinggi daripada saya, tapi itu celana tradisional, itu pakai kolor kolor Jawa gitu ya. Jadi saya pakai. Dan ketika saya memakai, rupanya istri kemudian mengingat, oh, bapak meninggalnya hari ini ya mas, sama pasarannya hari apa? Ya, jangan. Boleh nggak saya memasang apa lilin di ruangannya, nanti saya doa sendiri? Yes, boleh, saya bilang. Kalau perlu saya temanin, kan begitu. Ya, di sini menarik itu sebuah untuk mengingat saja hari tertentu, tidak selalu ya, tetapi hari tertentu. Ya. Tapi kadang-kadang saya juga minta ke orang yang saya dampingi, coba ingat dan lakukan sesuai dengan kesukaan atau apa orang yang Anda kasih. Itu yang saya maksud dengan acara dan upacara. Ya, bukan berarti saya memuja yang sudah meninggal, bukan. Istri saya juga tahu bahwa dia sesuai dengan keyakinan kami tidak bisa minta berkat ya. Meskipun tentu ada beberapa keyakinan yang minta berkat. Bulan ini adalah bulan ruah. Ya, saya melihat di mana-mana ada ada genduri ya di Jawa ada genduri membersihkan kuburan dan berdoa di kuburan ya. Kami biasanya melakukan ketika Natal mengunjungi mertua, ibu mertua, ayah kami dan keluarga ya yang dari Palembang yang kebetulan ada yang dipulangkan ke Jawa kami kunjungi pada waktu hari Natal ya. Juga kadang-kadang hari Lebaran, jadi Lebaran Natal kami kunjungi ya. Di situ membawa cucu-cucu kami ke makam untuk mengingat bahwa mereka punya buyut itu. Itu makanya bantu kunjungi makam bila perlu. Mengingatkan, mungkin juga ada rasa rindu. Nah tentu kalau masih kedukaan masih dekat ya kita mungkin dari mengunjungi setiap hari menjadi kita bantu diperjarang menjadi 1 hari 1 minggu, kemudian diperjarang menjadi sekali 2 bulan, sekali 3 bulan ya. Karena orang tua kami sudah semua lebih dari 1.000 hari, itu berarti kita harus betul ikhlas ya. Biasanya 1 tahun sekali ketika Natal atau Lebaran kami kunjungi ke makam mereka. Itu Bapak Ibu kalau kita mendampingi orang yang mengalami kedukaan. Nah, kalau kita sendiri mengalami kedukaan, kalau tadi kita menjadi dura menari, kita mencari dura menari. Kalau tadi kita menjadi sendiri dura menari, sekarang kita mencari. Prosesnya sama, mencari, minta teman yang bersedia bersama kita duduk, dia bersedia membantu kita merunut, sambil dia juga bersedia mendengarkan perasaan-perasaan yang muncul ketika dari jalan dari Griapin Menore ke kantor ada beberapa waktu yang lalu ya ada orang mengalami kecelakaan berboncengan dan sepeda motornya masuk jurang dan meninggal ya. Saya betik perhatikan hari pertama kedua sesudah meninggal mungkin mereka orang-orang yang sering lewat situ juga mengalami kedukaan. Dan ternyata saya kurang tahu hari keberapa ada orang menaruh bunga.
Itu bagian dari mengingat mereka. Mungkin itu adalah saudaranya, ya kan itu. Mungkin juga sambil berdoa untuk supaya kalau lewat situ hati-hati. Di beberapa tahun lalu ada yang mengalami kecelakaan di tempat lain. Dan mungkin juga orang memikirkan karena ikut mengalami kedukaan, ya kan? Orang sekitar di jembatan itu kata mereka itu mendengar suara minta tolong. Karena itu sudah habis maghrib, rata-rata orang sekitarnya sholat maghrib dan tidak ada yang menolong dan mereka meninggal. Dan kata mereka mendengar suara itu. Setiap sore selalu mendengar suara itu. Oleh sebab itu, lingkungan membuat apa ya, semacam tahlilan atau yasinan di jembatan itu. Mungkin sampai uh, 7 hari, ya, 40 hari. Saya kira nggak sampai 40 hari. Jadi ketika saya lewat, ya orang sedang berdoa, membaca ayat-ayat Al-Quran di situ. Dan itu menggunakan upacara juga. Ya, merunut. Sama orang yang kita cari tadi, yang kita temukan, bersedia membantu kita untuk merasakan, ya, memberi kesempatan pada kita untuk menangis kalau perlu dan hal-hal lain. Bersedia bantu kita bercerita sampai tuntas. Dan sama ketika ini harusnya 150, ya. Jadi belum sempat saya lupa. Kalau sampai 100, 150 hari, kita masih berduka, perlu kita mencari pertolongan. Minta orang itu untuk teman kita yang membantu kita merujuk ke ahli yang bisa dipahami, atau cari pertolongan di internet, di dunia maya. Ya, teman-teman bisa berkonsultasi, betul bisa berkonsultasi, tentu juga dengan saya, tapi juga ada ahli-ahli lain. Ya, cuman sayangnya rata-rata ahli kedukaan ini masih dalam bahasa Inggris. Tapi tidak apa-apa, kan ada penterjemah ChatGPT juga. Kalau kita tanya dalam bahasa Indonesia, ketika kita tidak bisa bahasa Inggris, ChatGPT bisa bantu kita menerjemahkan, kemudian kita copy di tempat prompt itu, kemudian nanti kalau mendapat jawab mereka, kita copy juga, kita tanya ke ChatGPT. Ya, cara yang praktis. Bagian terakhir dari percakapan kita selama ini hari yang kelima kalau tidak salah, ya. Saya kembalikan ke Mbak Lina kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi cerita, kesaksian sendiri dan sebagainya. Silakan Mbak Lina. Baik, terima kasih Pak Toto. Sebelum ke sesi diskusi ataupun ke tanya jawab, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk open cam, kita akan mengambil gambar. Oke, terima kasih. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, sharing, atau berdiskusi. Kami persilahkan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu, atau jika memang kesulitan, boleh tulis di kolom chat. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kalau tidak ada, kita selesaikan, Mbak. Itu rupanya Oh, hari Sabtu, hari padat untuk persiapan ya, pelayanan besok. Ada yang perjalanan, baik. silakan. Kalau memang tidak ada yang perlu didiskusikan, maka Zoom pada pagi siang hari ini selesai ya Pak ya. Nanti Bapak Ibu akan saya kirimkan link YouTube dari pertemuan training hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Kemudian untuk yang hari ini saya akan bagikan minggu ke depan, begitu. Kemudian untuk sertifikat bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah berkontribusi juga sudah kami kirimkan. Dan apabila nanti Bapak Ibu ingin info lebih lanjut tentang Akpin, bisa menghubungi kami di kantor Seknas Akpin. Begitu ya, Pak? Juga mungkin bagi teman-teman yang tidak bisa hadir hari Senin di Jogja, di Malioboro, Bapak Ibu bisa mengikuti live streaming kami. Ya, ada diskusi panel. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ira mengenai kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual di lingkungan agama keagamaan atau di lingkungan komunitas keagamaan. Kemudian selain Ibu Ira juga ada Pak
Yonantadius dari Gereja Toraja akan men-sharingkan pengalamannya. Sesudah istirahat siang akan bersama dengan Ibu Shirley Angelin Kusuma, ahli trauma, psikolog klinis, anggota kehormatan Akpin, akan membahas tentang trauma sebagai bagaimana mengenai trauma sebagai akibat dari kekerasan. Nah, tentu kalau yang dekat dengan Jogja, kami persilahkan untuk menghadirinya secara onsite. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa secara silensium saja. Berdoa kami persilahkan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.